Kamu salah gunakan, paham nggak? Bang, Lu jangan bikin Jangan pondok bang. Ini Pondok. ini pondok pesantren bang. Jangan tanganmu. Kalau abangnya niat baik ke sini, kita terima, Bang. Tapi kalau abangnya niat buruk, ya mohon maaf, ini pondok, Bang. Dia sudah tidak di sini lagi, Bang. Sekalian juga Umi tegaskan sama netizen bahwa yang namanya Ryan sama Habibi, dia sudah tidak di sini, Bang. Kalau Abang mau mencari Ryan sama Habibi ke sini, keliru. Mereka sudah keluar dari sini dan tidak pamit dari sini. Bahkan mereka itu udah jualan sendiri. Saya yang memegang adminnya, maaf nih ya. Kalian tak kasih tahu Bang Radit juga nih. Ya, Mi. Ya, Habibi sama Ryan, saya dikasih informasi sama netizen masuk ke admin, mereka jualan mengatasnamakan Gus Idris. Masih ada embel-embel Gus Idris. Jadi Bang Tony, Mas Tony, saya tegaskan lagi juga sama netizen bahwa yang namanya namanya Ryan sama Habibi sudah tidak di sini dan mereka keluar dari sini tanpa pamit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang, siap Gus. Ada 3 dampak dari sumpah pocong. Jikalau Bang Radit berkata bohong atau dusta, 1. Dampak dari sumpah pocong tersebut, Bang Radit akan dihantui kematian yang sangat-sangat mengenaskan. Yang kedua, jikalau Bang Radit berkata bohong atau dusta, maka Bang Radit hidupnya penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Dan yang terakhir, jika Bang Radit berkata bohong atau dusta, maka Bang Radit akan kena laknat dan azab 7 turunan. Apakah Bang Radit bersedia dan siap? Saya menerima 3 syarat tersebut, Gus, untuk membuktikan bahwa saya bukan pelakunya yang memerintahkan Ryan dan Habibi jualan sendiri, Gus. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Duh, ini kurungan bagus-bagus nggak ada isinya ya? Ya bagus. Ini lah aku mikir kurungan bagus-bagus nggak ada isinya, emang ya? Ngantuk aku. Enaknya di siapa ya, Wah? Apa saya masuk sini? Macan. Wah, harimau itu namanya. Burungnya hilang. Iya dong. Burungnya hilang. Loh, Iji bos. burungnya hilang. Iya, makanya Gus Adam ini di sini nyari burungnya di mana. Nemenin Gus Adam dari tadi. Nyariin burung nggak ketemu. Iya. Hilang tuh, Gus. Hilang.
Burung yang mana dulu? Yang ini Iya. hilang. Ardi bilangnya gimana? Burungnya Gus Adam. Nah, kalau yang ini milik Gus Idris. Asli nih bahaya. Bahaya. Bahasanya tuh yang baku gitu loh. Ini laporan ini kita nih burungnya hilang. Kita saya Burungnya nggak siapa? masuk. Ini paling diambil Haikal ini. Burungnya siapa dulu? Ini kan yang biasanya kalau teman-teman masuk itu Assalamualaikum. ya itu. Ya, Beo. Ya itu. Di siapa ya ini? Biasanya nggak assalamualaikum nih. Gimana aku sama kalau ngajarin itu? Enggak pernah ngajarin. Apa yang dia ngajarin? Aku pernah dimarahin Umi ngajarin. Burungnya diajarin ngawur sama Gus Adam. Tapi dia pinter loh. Sayang kok bisa hilang ya? Bisa ngangguk-ngangguk sendiri ya. Biasanya kan apa? Kalau bunyi kan kepalanya tegak itu. Bisa bikin vlog juga ini. Oh, Burungnya bisa ngevlog. terus kita ngapain bertiga di sini? Tapi Mikir burung. mikir burung. Kalau burungnya ini biasanya, kalau burungnya ini lama-lama itu kalau apa ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustaz. Al-Hajj. Alhamdulillah. Allah. Ada gusnya nggak? Ada. Hah? Ada. Aku ada perlu soalnya. Ada perlu apa itu? Perlu apa, Bang? Ada gerangan apa ini? Ya pokoknya saya ada masalah. Oh. Ini saya harus sampaikan ke Gusnya karena mungkin kamu udah tahu konten saya. Sekarang permasalahannya apa? Ingat nggak beberapa bulan yang lalu yang pernah datang ke sini? Oh, aku pernah sempat lihat konten sampean. Itu Mas Tony. Ya, Kok bisa ada di situ? Tony. Mas Tony. di sini saya nyampein. Pokoknya ini penting, saya harus ketemu sama Gusnya. Gus Sadar, izin dulu. Iya, iya. Sampai saya jam segini kok datang ke sini. Ya sekitar 7:30 lah. Oh, iya. Bisa kok jam 8 ya? Soalnya aku pakai jam beda. Izin Iya. dulu Gus. Jam Izin. Irak. Ada nggak Gusnya? Ada, Bang. Soalnya kalau ini sampai takutnya dia datang ke sini juga cari masalah. Gitu loh. Dan bukan hanya itu juga. Terus? Pokoknya ada yang ingin saya sampaikan lah. Yaudah, yuk. Ada nggak Gusnya? Ada. Tadi ngapain di sini? Lihat burung, Bang. Burung. Burungnya hilang. Burungnya hilang, Bang. Hah? Abang bawa temen. Tadi Ini Bang Tony. Loh, kamu yang ngapain ke sini? Aku cari di base camp malah. Mana urusannya? Urusan apa? Ini yang saya mau. Gue punya urusan. Sorry. Saya minta maaf. Ton, kamu jangan ada di sini. Kamu pergi dulu. Urusan gue belum kelar. Urusan apa? Udah sekarang mana udah. Nggak akan saya pernah berikan. Gini Gus, kalau dia mau benda sesuatu, kalau sampai takutnya kan dia kan orangnya dulu baik. Nah, Gue juga takutnya sekarang baik. Udah disiapin duitnya. Udah. Kamu pergi dari sini. Jangan bawa saya marah di sini. Paham nggak? Sabar bang. Sabar. Masalahnya udah berulang-ulang kali nyewa dukun mau menghancurkan saya. Nah, saya kesini saya takut Gusnya juga kena imbasnya. Raden. Saya dilicit. Kecuali gue minta, gue bayar. Paham nggak? Masalahnya kamu tuh nggak pantas mendapatkan benda itu. Paham nggak? Gak pantas apa? Emang lu Udahlah. dasarnya apa? Aduh, ini pondok jangan Dan ribut-ribut di sekarang sini. lu kesini mau ngapain? Mau menghindar? Terus kamu apa mau kesini? Ya kan gue nyariin. Sekarang udah habis. Kalau belum? kamu Belum ada- habis. Kalau ada urusan sama saya, kamu pergi. Gus, tadi saya mencium aroma di sini, jangan sampai dilihat sama dia ya. Oh iya. Jangan. Kalau Aroma sampai apa? dia tahu, dia akan kejar terus. Ada megang. Megang Ya, juga kebetulan- punya dia. Gus Idris memiliki parfum. Iya, jangan disebutkan namanya. Gitu ya? Terus gimana? Ini saya nggak paham konflik kalian berdua ini apa? Iya. Sedangkan kita di sini ini mau
kasih tahu ke sahabat-sahabat kalau kita ini punya minyak laut merah. Mas Iwo, Aduh, apa maksudnya laut merah apaan? enggak, itu beda. Enggak. Laut merah itu Enggak, sekarang gini aja, gue nggak ada urusan sama timnya Gus. Ya, gue punya urusan sama Radit, oke? Karena ini urusan pribadi, jangan banyak nanya. Intinya, kalau lu kasihin, gue balik. Sekali lagi saya bilang, kamu pergi dari sini, jangan cari masalah di sini. Kalau kamu marah sama saya, berurusan sama saya, oke? Kalau gue nggak mau pergi, kenapa? Terus maunya apa? Hah? Apa perlu gue teriakin Gusnya di dalam? soalnya di pondok, Bang. Biar rame sekalian. Lu Kayak dulu. aja. Kita ini rame lagi. nggak ada masalah sama lu. Masalahnya di pondok, Bang. Tolong, Bang. Pergi nggak? Kamu ini dibilangin jadi Sabar, Bang. jangan buat saya malu di sini ya. Apa perlu gue Mohon tungguin maaf sana? nih, Gus. Gue tungguin. Mau nggak? Dikasih duit, ya kan? Munafik semua, tau nggak? Udah gue siapin, ya kan? 500, gue kasih satu ininya 5 juta. Tetap nggak mau. Masalahnya Penasaran kamu aja. itu mau salah gunakan benda tersebut. Gus, saya datang ke sini. Saya takut dia datang ke sini ingin juga memaharkan minyak tersebut hingga akhirnya dia menyalahgunakan. Ini bendanya abang maksudnya? Dia ada misi juga mau ngambil minyak di sini. Astagfirullahaladzim. Karena dia ini semacam calo. Lu paham kan? Dia bisa menyewa dukun, menyewa orang kaya. Ibaratnya tuh dia dapat bayarnya orang kaya. Wah, nggak Udah kamu pergilah. Urusannya biar gak melebar. Ya, intinya lu ngapain ngomong yang aneh-aneh. Intinya, gue perlu minyak gitu. Netizen pernah tahu semua kok. Ya biarin aja, apa hubungannya sama netizen? Gue tanya, punya duit nggak? Habis nggak barangnya? Ayo, kok Bentar, Bang. Bukankah dia dulu itu udah baik? Pulang dari Sekarang dia datang. dia yang bikin gua kesel, tau nggak? Gue cuma mau beli minyak, ya kan? Iya. Justru harusnya bangga dong. Katanya kualitasnya bagus minyaknya. Kalau memang Gus itu ada nggak apa-apa, yang sama sini. Kalau memang mau panggil aja sekalian. Ayo. Terus Kalau gimana? gue mau nungguin di sini gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Sampai kelar urusannya apa? Ya kalau memang minyak kita punya, ini. Jangan ditawarin. Kalau kamu tawarin ke dia, dia juga mau dia. Malahan di sini jadi musibah nanti, Gus. Saya ke sini biar menjaga, biar dia nggak ke sini. Kalau dia ke sini, dia bisa nyewa orang kaya mau merebutnya tersebut. Astagfirullahaladzim. Intinya dia ini niatnya baik atau buruk, Ya Bang? baik lah. Burut mau menyalahgunakan ketika dia memaharkan minyak dimanapun. Nah, kebetulan kan di sini saya lihat ada minyak laut merah, betul kan? Nah, ini tadi diincar, aku dapat signal, Apalagi minyak laut merah. diincar sama ini. Mas, sampean, saya nggak tahu ya, sampean siapa? Sujiwo. Lihat, ya. Ya. Si, Kenapa, Bang? Ini kayak ada yang kurang nih. Kayaknya dulu ada yang namanya si Habibie sama Ryan nih. Mana? Ngapain kamu cari orang itu? Ya enggak kan gua kenal dia. Orang itu udah keluar. Udah keluar mereka. Udah nggak di sini mereka. Oh, Cuman kakak nih? minyak. Sini minyaknya. Gak ada minyak, ayo tinggalin, kamu pergi. Ini minyaknya. Yang bikin gua kesel ini penasaran. Kan gua baik. Emang dari dulu udah baik. Dulu mungkin karena salah paham. Ya kan? Gua pengen beli dari Jakarta ke sini, pengen beli. Bukan pengen minta, lu bayangin. Masalahnya kamu salah gunakan, paham nggak? Bang. Lu jangan bikin ribut di sini. Jangan pondok, Bang. Ini pondok. Ini pondok pesantren bang. Jangan tanganmu. Bang, jangan marah-marah bang. Kalau abangnya niat baik ke sini, kita terima, Bang. Tapi kalau abangnya niat buruk, ya mohon maaf, ini pondok, Bang. Dia itu ketika memaharkan minyak di sini nanti, dia juga akan menyalahgunakan. Banyak perempuan WA saya itu korban dari Tony. Buaya berarti sih, Bang. Bukan buaya lagi, di atasnya buaya. Waju. Radit. Asu. Apa Apa gue bilang? asu? Bang.
panggil. Biar keluar deh. Biar dia keluar. Jangan begitu saja, jangan. Urusan gua minyak. Sabar. Aduh, Sadang, saya minta maaf ya Gus. Sebenarnya saya kesini hanya ingin menyampaikan karena aku dapat info tadi sama Gusnya itu punya minyak laut merah yang mana muncul menjelang Idul Adha. Kan gak lama lagi Idul Adha kan? Betul bang. Tinggal beberapa hari lagi. Minggu. Jangan teriak. Ini pondok jangan Enggak, teriak, biar Bang. dia Tolong. dikasih pelajaran sama Gus ya. Orang gua bayar kok, nggak minta kok. Hubungannya kan kalian sama Bang Radit. Ya makanya. Jangan bawa bagus lah. Profesional. Iki jan, wah iki biyen jan paper. Jadi Gua nggak ada masalah sama Sugio. Gua nggak ada masalah sama Gus Adam. iya tapi jangan Gua teriak-teriak nggak ada di sini. masalah sama yang lain. Mungkin siapa tuh yang lama? Yang bilang kata udah keluar, siapa si Ryan sama Habibi. Kalaupun dia udah keluar, gua nggak ada Kamu masalah nggak sama usah dia. nyebutin nama itu, ngapain nyebutin? Ya kenapa? Kan gua bilang nggak ada masalah sama dia. Gua masalahnya masih itu. Ya mereka Cuman kan gara-gara sudah minyak. keluar, Bang. Istimewanya apa sih? Gus, Tanya sama ini kalau nggak percaya. Kamu ini nggak Apa? jelas tahu. apa-apa kalau mau dibeli netizen. Kalau Ya netizen kan bisa memang kan netizen terbukti. Netizen. Dia menyalahgunakan amanah yang kita berikan. netizen, lu bilang netizen. Netizen yang mana yang punya duit? Nyatanya barangnya masih ada. Wah, kamu menghina netizen Gio. Sama aja. Apa? Kamu menghina netizen Gio. Kenapa emang? Kamu tahu nggak netizen Gio gimana? Kamu lihat masjid yang besar ini. Siapa yang bantu? Netizen. Gak usah ngomongin masjid. Gak ada hubungannya. Lihat nih, lihat. Kamu kesini kemarin, ini ada nggak ini? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada. Kurang ngajar. Pergi kamu dari sini. Ini udah tahun, jangan bikin ribut di sini lah. Kamu pergi aja lah. Iya bang. Ini bukan Pergi bang. Daripada ini bikin rame, bikin gaduh, ini pondok. kasihan anak santri udah tidur loh. Kalau niatnya abang baik kita terima, tapi kalau niatnya buruk lebih baik abang check out saja. Gue di sini bukan baru berapa hari. Udah Bang, berapa hari gue di sini. check out bukan Gua udah hotel, ketemu. Keluar maksud saya, Bang. Dianya aja yang emang dasar kayak punya dendam gitu loh. Orang jelas-jelas pengen gue kenalin, gue bawa orang, udah bawa duit, udah apa. Kok kayak ada sesuatu kayak itu, ngeledek gitu loh. Gini aja lah. Oke. Sekarang kamu kesini untuk apa? Mau kesini atau mau ke saya? Gue nggak ada urusan sama mereka. Ya, gue nggak ada urusan. Ya masih itulah. Gimana sih? Udah. Nggak usah biar aku pergi. Gusnya ada nggak? Saya pengen ketemu sama Gus. Ada bang. Ada bang, ada. Hah? Tapi nanti ini nggak bikin owner gak bang? Ada apa sih? Ada apaan? Ini urusan saya nanti. Nggak ada apaan, ada apaan? Udahlah. Gue pengen ketemu Gusnya. Lu diem aja. Gue kenal Gusnya, gue sekalian aja mau ngomong ini. Gue tahu kalau lo kenal sama Gus. Gue Apa? Hah? jadi ikut-ikutan. Gus, Bang, ini pondok. Tolong jaga. Kalau abangnya baik-baik, monggo. aja lah. Kalau abangnya baik-baik, monggo. Kalau abangnya niatnya buruk, silakan pergi. ya udah saya baik-baik. Ya. Oke, karena saya juga kenal Gusnya, bisa nggak saya ketemu? Gimana ini, Gus? Kan alasan kan dia ikut saya di sini. Berat ini. Karena dia pengen ketemu Gusnya, ingin memiliki Udah bisa minyak jawab, bisa laut atau merah. enggak? Bisa atau enggak? Ya tujuannya apa dulu? Iya. Harus ada tujuan. Pasti ujung-ujungnya Gus pengen minyak laut merah orang ini. Pengen. Kan kita tahu loh minyak Kalau laut merah. seperti yang sampean bilang digunakan untuk memelet wanita itu nggak dianjurkan bang. Masalahnya itu banyak korban Soalnya ini- perempuan akibat ulah dia. Ini manjur sekali kalau digunakan untuk hal itu. Makanya Gus. Makanya saya kesini ingin menyampaikan itu. Biar orang ini nggak datang ke sini buat onar Gus. Gusnya ada nggak? Pertanyaannya boleh nggak ketemu Gusnya? Tanya mereka jangan saya. Boleh nggak? Kalau saya udah pasti melarang untuk ketemu. Gus, boleh nggak ketemu sama Gus Idris? Tujuan sampean apa dulu mas? Ya pengen silaturahmi. Kalau silaturahmi kita nggak akan melarang, asal jangan bikin onar. Oke, gue udah ngomong baik-baik nih. Sekali sampean bikin onar berarti siap-siap kita usir dari sini. Oke. Radit, urusan lu belum kelar ya?
Jangan sampai siapa tuh si tafsir tuh dihasut terus. Ya udah, mana coba, siapa tahu ada Gusnya. Sebentar Mas, soalnya kediaman Gus ini tuh ada tulisannya. Selain yang berkepentingan, dilarang memasuki rumah dalam kecuali sudah dapat izin. Makanya gue nanya barusan, bisa atau Ini. enggak, kan begitu. Kalau nggak Ini, bisa ya Mas. udah. Berhubung kita dulu kenal baik dengan beliau. Saya nggak kenal soalnya, belum kenal. Ya, Ya. kita. Iya, waktu itu kamu lagi jaya waktu itu. Dulu ada Habibie sama Ryan. Sudah keluar. Saya kan udah Mas. bilang nggak usah bahas orang yang sudah tidak di sini Nah, lagi. dia nanya, dia nggak kenal. Ya memang dulu ada Habibie sama Ryan. Tapi mereka udah nggak di sini. Ya udah. Mereka udah jualan sendiri di luar sana. Ya gue mana peduli. Gue cuma ngasih tahu dulu memang ada Habibie sama Ryan. Kalau dia udah keluar ya masa bodoh. Gue nggak ada urusan sama mereka. Sekarang gini, gue pengen masuk, pengen ketemu Gus. Gue baik-baik nih. Asal jangan bikin onar. Kalau bikin onar ya udah kita. Ya, kalau lu Tapi ngarang kalau langsung. ini disuruh masuk, Gus, Gimana, Bang? takutnya nanti Nanti apa? Apa? Mau ngarang apa lagi? Mau ngejelek-jelekin gue? saya nggak jalan-jalan ke kamu, tapi kenyataan. Bener nggak? Bang, saya tidak bermaksud untuk melarang atau apapun ya. Gus, siap, Gus. Kemungkinan beliau ini punya masalahnya dengan panjenengan, tidak dengan Gus Idris kan? Gus. Karena kita tahu beliau keluar dari sini itu juga dengan baik dulu. Dan Gus Idris yang menobatkan dia. Tapi masalahnya, Gus, izinkan saya ngomong, Gus. Iya. Masalahnya orang ini datang ke tempat saya itu buat onar, sampai Itu nyewa dukun. Astagfirullahaladzim. Ngapain ngomong yang? Gue nggak ada urusan sama dia. Dijinin nggak Gus? Gimana, Wok? Kalau boleh janganlah. Semua keputusan ada di tangan jenengan, Gus. Jenengan sebagai adiknya. Iya, kita musyawarah di sini. Saya ini juga. Dikasih atau enggak? Kalau enggak ya udah. Diam dulu. Tapi inget ya, besok gue datang lagi. Tapi Dikasih ingat apa? juga ya, kalau ke sini jangan pernah pengen minyak laut merah ini. Itu nggak pantas buat kamu. Karena minyak laut merah ini sangat manjur. Paham nggak? Saya pegang janjinya Abang untuk tidak bikin onar. Jadi kami persilakan untuk masuk. Oke. Apa? Apa jangan dorong-dorong tuh. Dia yang dorong saya. Udah. Assalamualaikum kek kalau masuk. Udah. Di mana, Gus? Duduk di mana? Hah? Duduk di mana? Di sini, Bang. Oh ya, siap. Ya, di sini. Oh ya. Apa mau di sini? Tuh ada. Hah? Silakan duduk Bang. Assalamualaikum, Mi. Ada apa rame-rame? Mic-nya. Kayaknya berantem gitu. Ada apa? Bang Tony ya? Ini kan yang dulu. Siapa itu ya? Mau disampaikan, Gus. Ya, monggo panjenengan. Ada apa memang? Iya Mi, maaf nih tadi kita ribut-ribut. Memang saya lagi ada urusan sama Mas Radit ini. Tapi ya itu urusan saya sama Mas Radit lah. Heeh. Ya makanya saya kesini sekalian kan. Mungkin saya dulu pernah bikin onar kan. Jadi ya nggak ada salahnya mungkin saya kalian silaturahmi atau apa. Tapi Iya. nggak ada hubungan sama Mas Radit kalau masalah silaturahmi. Tapi kenapa ada rame-rame? Kalau memang tujuannya silaturahim kok rame-rame Ya, kayak memang- berantem gitu sih? Ada apa sih? Iya makanya tadi saya memang ke tempatnya beliau ini, cuman nggak ada, makanya saya tahu karena memang suka ke tempat Gus ya saya coba, saya ngeliat, ya udah saya samperin, cuman kenapa Mas? Apa yang dibuat rame? Kalian kok tetap aja sih kayak anak kecil? Ada tamu juga. Yang seharusnya ada tamu kan disambut baik-baik. Kenapa? Yang dipermasalahkan apa memang? Jelasin Bang. Mas Radit, Umi aja paham. Gini, Umi. Jelasin Bang. Saya kan kesini mau nyampaikan beberapa hal, Mi. Hmm. Terus, tapi saya klarifikasi dulu, Mi. Saya kesini nggak ada janjian sama dia, Mi.
Ya, Dia memang ada ngikutin janjian. saya Saya ke juga sini. nggak sengaja kok kesini. Kan Kamu saya ikutin nyari sampean. saya. Saya sini menyampaikan bahwasanya harus berhati-hati sama orang ini, Umi. Karena saya dapat info dia mau memaharkan minyak laut merah tapi disalahgunakan. Dit, Udahlah nggak jujur usah- nggak usah aja. ngomong yang aneh-aneh. Udahlah. Umi nggak tahu menau. Urusan Semua kamu, orang udah tahu kok. ya biarin aja. Tapi Umi nggak tahu. Ya, jangan pernah ngomong-ngomong yang aneh-aneh. Apa benar Bang Tony? Seperti yang sama Bang Oh, Radit nggak ada, sampaikan. Mi. Saya punya urusan pribadi sama Mas Radit, nggak ada. Nggak benar Jadi Bang. intinya saya di sini cuman ketemu Mas Radit tempat Gus. Saya nggak tahu ini mau ada acara apa, saya juga nggak tahu. Terus saya tanya ini siapa, karena saya dulu pernah kenal yang namanya Ryan sama Habibi. Oh Malah dia marah-marah ke saya. sudah tidak di sini lagi Bang. Sekalian juga Umi tegaskan sama netizen bahwa yang namanya Ryan sama Habibi dia sudah tidak di sini Bang. Kalau Abang mau mencari Ryan sama Habibi ke sini keliru. Mereka sudah keluar dari sini dan tidak pamit dari sini. Bahkan mereka itu udah jualan sendiri. Saya yang memegang adminnya, maaf nih ya. Kalian tak kasih tahu Bang Radit juga nih. Ya, Mi. Ya, Habibi sama Ryan, saya dikasih informasi sama netizen masuk ke admin, mereka jualan mengatasnamakan Gus Idris. Masih ada embel-embel Gus Idris. Jadi Bang Tony, Mas Tony, saya tegaskan lagi juga sama netizen bahwa yang namanya namanya Ryan sama Habibi sudah tidak di sini dan mereka keluar dari sini tanpa pamit. Kalau masih di luaran sana mengatasnamakan Gus Idris, tidak ada sangkut pautannya lagi. Bahkan rasa terima kasih dari mereka pun tidak ada. Masih bisa-bisanya mereka itu jualan mengatasnamakan ada embel-embel katanya mau datang ke pondok lah, suruh memaharkan barangnya lah dengan harga yang paling murah lah, 200, 300, seberapapun. Dengan katanya pingin datang ke pondok, itu semua bohong, itu semua hoax. Mereka keluar dari sini tanpa pamit, tanpa ada rasa terima kasihnya sedikit pun sama Gus Idris. Walaupun mereka yang awalnya belum dikenal sama netizen, Habibi, Ryan, belum ada orang yang mengenal satupun. Itu yang mengenalkan mereka asal mulanya adalah Gus Idris. Tidak ada rasa terima kasihnya sama sekali. Jadi begitu Bang, kalau Abang mencari Ryan sama Habibi di sini salah. Jangan pernah mencari Ryan sama Habibi di sini. Mereka sudah tidak di sini. Saya nggak nyari karena saya nggak ada urusan sama mereka. Oh, jangan-jangan dia nih yang nyuruh keluar nih apa? Keluar nih, jangan-jangan sekongkol. Kamu jangan sembarang fitnah lagi. Ya jangan-jangan kan situ juga bisa ngomong. Tadi ngomong nggak baik juga. Mana mungkin saya nyuruh jualan orang Ya mana tahu. yang nggak ada restu sama beliau dari Gus Idris. Terus kenapa ngomong ke Umi bilangnya katanya minyak buat enggak? Ayo. Ya karena kan dari awal kamu datang kan nyarinya minyak kamu. Ya kan mau beli kan minta. Sekarang dia tahu. Sebenarnya mau cari Habibi sama Ryan apa mau beli minyak nih, yang benar yang mana? Kalau saya pertegas nih. Saya punya urusan sama Mas Radit ini urusannya minyak intinya. Maaf, jangan dipotong. Kalau tadi saya dengar Bang, saya marah nih. Kalau menyangkut dua anak ini, terus terang saya marah. Saya nggak ada urusan sama mereka, Mi. Ya. Jadi Jangan-jangan. Nah, kayak ada sesuatu nih. Kok malah fitnah saya sih, kok aku yang nyuruh? Kan jangan-jangan. Tadi aja ngomongnya enggak tentang saya ke Umi. Kalau kamu kenyataan. Yang bikin gua begini karena situ Kamu juga kan alasannya nantang-nantang. kesini cuma alasan aja ini kesini. Pasti pengen ngincar minyak yang ini. jadi yang benar yang mana ini? Yang benar yang Saya mana? yang bener, Mi. Karena saya punya urusan sama dia. Cuman kalau urusan ini mungkin kan Umi kenal dia, tanya aja. Mungkin tahu seluk-beluknya kenapa sampai keluar, tanya aja. Siapa tahu. Terus tadi Bang Tony menyebutkan katanya ada Ryan sama Habibi cari di sini. Enggak, Apa benar? Dulu waktu terakhir saya ke sini ada mereka, makanya saya nanya ini siapa? Kok dua orang nggak kelihatan? Saya nanya begitu, malah marah-marah. Saya dikira nanya mereka. Mereka sudah nggak di sini. Saya cuman Intinya nggak di sini nanya sudah. ini, karena saya kenal. Bahkan mereka itu udah jualan barang-barang yang mengatasnamakan Gus Idris. Nggak tahu siapa yang nyuruh juga. Kok bisa-bisanya masih mengatasnamakan? Kalau sudah keluar ya sudah keluar lah. Apalagi keluar tanpa pamit. Ngapain masih mengatasnamakan Gus Idris embel-embel? Secara etika kalau dia menganggap Gus Idris sebagai guru, seharusnya izin dong, pamit dong, keluar baik-baik dong. Mana ada etika sedikit pun nggak ada mereka. Masih juga jual-jualan
mengatasnamakan Gus Idris. Padahal apa orang netizen itu? Umi yang balas di admin. Ini masih barang-barang sama dengan milik Gus Idris. Gak usah lah kayak gitu, itu menurut aku. Apa di antara kalian ada yang menyuruh? Ngaku aja. Saya nggak pernah berkomentar. Sekarang waktunya saya berkomentar. Karena masih terus berlanjut sampai detik ini di admin. Banyak netizen yang ngomong, laporan ke admin, bahwa mereka membeli barang-barang itu masih mengatasnamakan Gus Idris. Apa tidak tahu diri mereka itu? Siapa yang menyuruh? Jangan-jangan di antara kalian nih. Ngaku. Kamu jangan sembarang fitnah. Ya ngomong aja, coba. Loh, saya nggak pernah nyuruh orang kok mengarah ke saya. Siapa tahu berani nggak kalau disumpah? Berani nggak? Sumpah apa? Ya apa kek, berani nggak? Mi, maaf Mi. Kayaknya Bang Radit sih Mi. Oh, dia aja paham. Kamu kameramen, jangan sembarang fitnah. Sejak kapan saya nyuruh orang jualan? Ya feelingku aja sih Bang, kayaknya Abang yang nyuruh. Kamu ada bukti nggak kalau aku nyuruh? Ya emang nggak ada Bang. Saya minta maaf nih, Mi. Suaraku agak naik. Kalau Bang Radit itu memang dia pamit ke Gusnya secara baik-baik. Karena dia ingin mendirikan padepokan. Dia baik-baik izin ke Gusnya. Karena apa? Dia sadar, oh mungkin ya tanpa Gus Idris saya ini belum dikenal siapa-siapa. Baik ke Umi pun baik-baik dia izin. Mi, saya tak, ya coba saya menemui siapa di sana, ketemu sama kakek di luar sana. Kan ridho kita tuh ada. Larayan sama Habibie apa ada? Keluar tanpa pamit, izin enggak. Kita yang membesarkan mereka, kita yang mengenalkan mereka sama netizen, etika sedikit pun nggak ada. Habis gitu jualan masih mengatasnamakan Gus Idris, embel-embel Gus Idris. Ayo dengan lentengnya Ryan, maharkan 200-300 untuk perjalanan ke pesantren. Apa tidak membodohi netizen kayak gini nih? Masih membawa-bawa pesantren. Apa tidak bisa mereka berdiri sendiri dengan kakinya sendiri? Tapi bener Bang. Mohon maaf ya Bang Tony. Saya kenal Bang Radit ini juga lama. Gak mungkin beliau ini menyuruh-nyuruh seperti yang sampai tuduhkan itu. Dengar tuh kalau orang ngomong, kamu jangan sembarang fitnah. Terus, saya aja dulu dituduh-tuduh sampai disumpah pocong. Dulu yang lain juga sama. Kalau memang enggak, ya harusnya berani lah. Kita kan cari kebenarannya, bener enggak? Yang nyuruh sampai masalah sumpah pocong saya berani. Tapi yang saya nggak suka di sini, kamu nuduh saya. Kamu juga kameramen. Menduga, curiga kan boleh. Curiga. Ya, tapi aku siapa kenal tahu dia ini lama. Kalau ngelakuin hal seperti itu tuh kayaknya nggak mungkin. Oke, lama. Apakah menjamin? Ini Umi udah pergi. Gara-gara Orang kamu yang itu. dikasih percayaan aja, seperti Habibie sama Ryan, dia bisa keluar tanpa pamit. Apakah menjamin sebelumnya? Sekarang kalau memang Mas Radit nggak pernah melakukan atau apa, harusnya berani. Ayo, siap. Nggak menjamin Mas, walaupun orang lama juga. Oke, kalau terbukti saya bukan pelaku yang nyuruh mereka, kamu siap nggak dilaknat? Siap nggak juga kamu semua pocong? Siap nggak? Loh, apa hubungannya sama gue semua pocong? Karena kamu yang mulai nuduh saya. Iya, harus siap. Kamu juga kameramen, siap nggak? Curiga, boleh dong curiga. Ya kan? Ya saya paham, curiga boleh. Tapi soal spontan, kamu nuduh saya. Nuduh itu udah pasti melakukan. Gus. Gitu loh. Gus Idris di sini cuma menegaskan. Istirahat. Ya udah sekarang mau nggak? Ya kita nonton aja. Kalau saya dukung, Gus Adam. Tapi sebentar Bang. Saya dukung. Bentar Bang. Ini sumpah pocong ini sangat sakral Bang. Gak bisa dibuat main-main. Saya Bang. pernah. Iya, kita tahu. Kita semua tahu. Nggak terbukti, ya kan? Kalau memang dia yang pelakunya atau bukan, kan nanti ketahuan. Kalau saya dukung. Nah, berani Oke, saya siap. Saya kelayanin. Tapi dengan syarat permintaan saya tadi itu. Apa? Kamu juga siap disumpah pocong. Apa hubungannya? Ini mengenai dua orang yang keluar, nggak ada hubungannya sama gua. Gua nggak ada hubungannya. Ada hubungannya karena kamu yang mulai. Masa perlu sampai disumpah pocong Bang? Nggak ada hubungannya. Ya nggak apa-apa. Urusan gua cuma minyak, oke?
Setelah dari sini urusan kita belum selesai. Cuman kalau masalah di sini memang ada urusan, ternyata ada 2 orang yang keluar, terus ada kecurigaan di sini, ya gue dukung lah. Ternyata dicurigain juga. Gus Adam curiga nggak? Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih kain kafan. Kalau mau sumpah pocong. Gus, apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat bang. Iya Gus. Saya dukung Gus. Saya maaf nih jadi ikut campur di sini nih Gus. Semua biar tahu bahwa Ryan dan Habibie itu, mereka itu keluar karena ada yang memprovokasi atau memang karena keinginan mereka sendiri. Ini semua transparan, terbuka, biar netizen tahu. Apakah benar yang dituduhkan Bang Tony, Bang Radit yang nyuruh keluar dan nyuruh jualan sendiri? Ataukah memang keinginan mereka berdua? Ini semua biar tahu, terbuka. Karena banyak sekali persepsi netizen itu mereka keluar karena adanya Ardi dulu dikambing hitamkan. Ya enggak? Adanya Soleh dikambing hitamkan. Nah ini biar terbukti semua. Biar gampang mereka itu keluar sendiri karena keinginan mereka sendiri atau karena faktor ada orang lain. Itu kain kafan gelar. Gus, saya dukung Gus. Saya dukung. Berani nggak? Saya siap. Kalau Gus yang memerintahkan saya siap. Tapi sebelum melaksanakan sumpah pocong, Gus, lillahi ta'ala saya nggak pernah menyuruh 2 orang tersebut yang bernama Ryan dan Habibie jualan sendiri, Gus. Jikalau memang saya harus sumpah pocong agar membuktikan saya bukan pelakunya yang menyuruh mereka, saya siap, Gus. Ya sudah. Tapi di sini, mohon maaf. Di sini mumpung ada yang bersangkutan yang dituduh. Kita dengarkan aja langsung dari orangnya. Udah Gus, jangan kelamaan Gus. Sudah sumpah pocong aja, saya dukung kalau Radit sumpah pocong. Sebentar bang. Gini Bang Tony, sampean kan nggak tahu posisinya waktu itu. Mereka Habibie itu bilang ke netizen sama Ryan, katanya yang mengeluarkan mereka dimusuhi itu sama Ardi nih, sama juga Soleh. Biar semuanya jelas, Soleh juga sudah tidak di sini mereka, ya. Dan dia sudah saya sumpah pocong juga kalau dia tidak pernah mengusik antara Habibie dan juga Ryan. Akhirnya diusir. Betul. Diusir Soleh sama Ardi. Betul. Alasannya. Dan Soleh sudah saya sumpah pocong. Sekarang tinggal Ardi nih. Ada orangnya di sini. Ya, biar netizen juga biar jelas, biar gamblang. Sebenarnya mereka itu keluar dengan sendirinya tanpa pamit dari sini. Kalau Soleh jelas dia bukan pelakunya. Karena dia sudah kita sumpah pocong juga. Tinggal sampean. Ardi. Saya waktu itu bersekutu ya. Mungkin untuk Bang Tony yang belum tahu, saya bersekutu dengan Soleh. Dan banyak narasi dari mereka untuk Ryan dan Habibie itu kemarin itu lebih mengarah ke Soleh. Dan saya berani jamin, saya juga Soleh dan juga berani sumpah pocong, saya tidak pernah mengeluarkan mereka. Benar ya? Benar. Berarti nanti setelah Bang Radit disumpah pocong, sampean juga harus disumpah pocong. Kalau memang tidak terbukti, berarti benar fix mereka itu keluar dengan sendirinya. Dan yang mengatasnamakan Soleh sama siapa Ardi, itu mereka sudah memfitnah. Intinya mereka sendiri keluar dari sini tanpa pamit, tanpa izin. Ini keluar dari mulut saya sendiri ya. Saya yang membesarkan Ryan dari masih umur belasan tahun, kalau nggak salah 12 tahun, sampai segede itu, dia tidak pamit dari sini, keluar dari sini. Dan keluarnya pun kita tidak tahu. Tiba-tiba tahu-tahu sudah jualan sendiri, ya. Dengan mengobrol maharkan 200-300 katanya ingin perjalanan ke pondok. Dan itu bohong. Sampai detik ini pun tidak ada. Begitu pula dengan Habibie. Yang katanya Soleh yang mengeluarkan mengusir dia. Tidak ada sama sekali. Dia pun juga tanpa pamit
keluar dari sini. Jadi biar jelas semuanya, dengan sumpah pocong ini semuanya akan jelas. Jangan sampai lagi ada netizen yang chat di nomor admin, di nomor adminnya Gio, karena nomor admin itu saya yang balas sama Saiful, admin kita. Itu sampai detik ini mereka jualan masih mengatasnamakan Gio. Ini informasi langsung dari netizen. Karena saya yakin netizen yang menonton Habibie sama Ryan itu adalah netizennya Gio selama ini. Yang mengikuti mereka. Mereka kenal Habibie sama Ryan itu asal mulanya dari Gio. Dari Gus Idris official. Dan itu saya pertegas. Ya jelas dong. Sudah keluar tanpa pamit. Yang membesarkan kita. Ryan dari anak kecil yang tidak dikenal siapa-siapa. Ditinggal bapaknya. Masuk ke pesantren ini kita didik. Setelah besar, keluar tanpa pamit, jualan. Memaharkan dengan mahar yang begitu rendah. Masih membawa-bawa nama sini. Secara etika tidak ada punya etika sama sekali. Kalau bisa dibilang pengkhianat, betul mereka pengkhianat. Semuanya mengikuti Gio tanpa izin. Tinggal netizen sendiri yang akan menilai. Apakah layak mereka itu disebut murid? Itu netizen sendiri yang akan menilainya. Apakah saya marah? Marah. Apakah saya kecewa? Kecewa betul. Apalagi masih embel-embel. Ya, mengatasnamakan pondok, mau datang ke pondok, perjalanan, ayo diobral 300, 400, diobral untuk memaharkan ini, yang penting saya bisa datang ke pondok. Jangan lagi membawa-bawa embel-embel pondok lagi ya. Apalagi membawa nama Gus Idris lagi. Karena apa? Dengan caranya kalian keluar tanpa pamit itu sudah tidak menganggap Gus Idris itu ada. Jadi begitu, saya pertegas di sini, Bang Tony ya. Siapapun, kalau masih datang ke pondok masih tanya mana Ryan, mana Habibie, mereka saya pertegas tidak ada di sini lagi. Andai kata ada terjadi sesuatu di luar sana sudah tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Jadi paham ya? Ayo, siapa yang siap duluan untuk disumpah pocong? Saya siap juga, Mi. Karena tadi saya dituduh sama ini bahwasanya saya yang memerintahkan dia jualan, Mi. Saya siap juga sumpah pocong, Mi. Sekarang begini logika. Itu benda sakral. Dijual dan diobral dengan harga yang sangat rendah, 300, 200. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, Gus. Berarti kalau harga segitu bukan benda sakral dong. Benda sakral itu tinggi nilainya. Kalau memang betul-betul sakral, betul-betul keramat. Tapi kalau cuma dijual segitu, gimana coba? 200. Benda sakral enggak? Dulu. Ya Bang, ente yang nyuruh? Enggak, Gus. Saya Sumpah pocong Bang. Saya Biar siap, tahu. saya siap, Gus. Bahkan gini, Bi. Bahkan ada netizen itu yang bilang, itu milik Ryan murah. Lah kalian ya pikir dah. Netizen, kalau kalian piringin barang murah, ya jangan order di Gio. Ya kan? Terus kalian juga perlu bertanya, ini barang kok murah banget? Bener-bener fungsi enggak? Bener-bener bermanfaat enggak? Bener-bener sakral enggak? Ya kan? Kalau kita mau barang yang murah di pasaran pun banyak. Nih. Ini kok barangnya di Ryan murah, katanya juga sama dengan milik Gus Idris. Bisa sama dari mana? Berarti yang mengatasnamakan katanya sama dengan Gus Idris, berarti kan Ryan itu sendiri. Berarti kan Habibie itu sendiri. Mana mungkin netizen tahu kalau itu barang sama dengan milik Gus Idris? Kalau tidak mereka yang memberitahu. Jadi ayo kita sama-sama di sini tidak usahlah mengatasnamakan orang lain. Kalau memang kalian mau sukses, ayo sukses dengan kaki sendiri, dengan tangan sendiri. Dan kalian yang merasa nyuruh sekarang, ayo siapkan untuk sumpah pocong. Mungkin ada tambahan lagi dari Gus Idris. Maaf ya, maaf Bang Yang, saya marah ya. Karena menyangkut dua anak ini, saya benar-benar marah sudah. Saya tidak ingin mendengar lagi gitu. Karena apa? Kenapa semarah ini? Ya karena mereka menurut saya gak ada etikanya sama sekali. Sampai membuat saya marah seperti ini. Kalau kayak Radit keluar baik-baik, mau di sini tetap jaga silaturahim. Ya maaf, aku sebut aja kayak Ustadz Fajar. Sampai detik ini
Masih menganggap kita sebagai seorang guru. Datang pun baik-baik. Lebaran pun datang ke sini sowan. Apa mereka berdua ada? Gak ada sama sekali. Kacang lupa kulitnya itu. Parah, ya kan? Iya, kacang lupa kulitnya sudah. Sudah merasa terkenal, sudah merasa bisa. Tapi mereka tidak pernah sadar, oh ya, saya bisa seperti ini karena dari mana asal mulanya. Nah, ini yang membuat saya marah gitu. Ya, langsung aja sumpah pocong. Itu ya sahabat, saya tekankan bahwa Habibie dan Ryan sudah lama tidak di Gio lagi. Dan nggak ada kaitannya dengan Gio lagi. Kalau terjadi apa-apa dengan mereka, jangan dihubungkan lagi dan kalian tidak bertanggung jawab. Mau apapun itu. Karena sudah lama tidak ada kaitannya dengan kita. Dan mereka wallahi demi Allah, wallahi billahi tallahi mereka keluar tanpa pamit dan salaman ke saya. Kalau saya bohong, saya siap keluar dari ajaran Rasulullah. Wallahi billahi tallahi mereka keluar tanpa pamit, tanpa salaman ke saya. Padahal mereka dulu saya angkat, mengenalkan kepada sahabat-sahabat netizen. Dan sudah jelas bukan karena Jamal, tinggal Ardi sekarang ya. Tapi saya mau nanya nih Gus, karena kalau saya lihat dari videonya itu, mereka juga kayak hebat gitu loh Gus. Itu gimana bisa ditarik atau enggak itu? Kan itu otomatis kan Gus tuh ngasih amalan apa gitu mungkin sebelumnya. Ya dulu kan semuanya itu dari Gusnya ya. Ya. Ini aja Mi, gampang. Kasih tahu aja, mereka bisa nggak baca Quran? Kalau mereka ngaku sakti, mereka baca Quran belepotan, baca sholawat gak bisa, itu bohong. Udah gitu aja. Ya enggak? Maaf loh Bang, ya maaf loh Bang. Ya. Orang spiritual beneran itu pasti paham Bang. Amalan begini begitu. Tes aja mereka. Gitu loh Bang. Tinggal ngetes aja. Bener nggak di spiritual untuk menarik mustika itu kan mesti tahu lah, kayak di Master Limba juga ada amalan-amalannya. Jadi gitu aja Bang. Paham ya maksud saya? Paham. Ya udah, langsung dilanjut mungkin. Siap. Urusan kita belum kelar. Udah, mau nggak? Siapa dulu nih? Enggak apa-apa Mi, aku dulu Mi. Biar membuktikan bahwa saya juga nggak pernah nyuruh dia jualan Mi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya cuma pengen lihat hasilnya aja. Saksikan di sini, jangan kamu. Enggak apa-apa saksi. Habis ini kamu juga nanti. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Sebelah sana, Bang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh ya siap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang, Siap Gus. ada 3 dampak dari sumpah pocong. Jikalau Bang Radit berkata bohong atau dusta, 1. Dampak dari sumpah pocong tersebut, Bang Radit akan dihantui kematian yang sangat-sangat mengenaskan. Yang kedua, jikalau Bang Radit berkata bohong atau dusta, maka Bang Radit hidupnya penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Dan yang terakhir, jika Bang Radit berkata bohong atau dusta, maka Bang Radit akan kena laknat dan azab 7 turunan. Apakah Bang Radit bersedia dan siap? Saya menerima 3 syarat tersebut Gus, untuk membuktikan bahwa saya bukan pelakunya yang memerintahkan Ryan dan Habibie jualan sendiri Gus. Baik, kalau gitu Bang Radit ikuti kalimat saya. Siap Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Astaghfirullahaladzim. Sekali lagi Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Bang Radit, ikuti kalimat saya dengan mantap dan dengan yakin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Radit Ana bin Haji Husairi bersumpah wallahi billahi tallahi saya tidak melakukan yang dituduhkan oleh mereka bahwa saya menyuruh Habibie dan Ryan berjualan. Jikalau saya bohong atau berdusta, maka saya siap terkena dampak dari sumpah pocong, terkena laknat 7 turunan. Maka saya siap jika saya berkata dusta, saya siap dihantui kematian yang sangat mengerikan. Yang sangat mengerikan. Ya, sekarang sudah sumpah pocong, suci wada nih. Benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tinggal satu langkah bang, yaitu komat. Jikalau kamu tak terjadi apa-apa, berarti kamu memang difitnah. Tapi jikalau badan kamu hangus terbakar, berarti memang kamu berkata dusta atau bohong bang. Apakah kamu siap? Siap, Gus. Saya siap menerimanya, Gus. Ayo komatin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatil qiyamatu, qad qamatil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Radit, tanah tidak terjadi apa-apa. Berarti memang difitnah ini. Ya udah, berdiri bang. Gak apa-apa kan kamu bang? Alhamdulillah gak apa-apa, Gus. Gimana bang Tony? Gak apa-apa dia? Kalau memang nggak terjadi apa-apa ya berarti bukan dia pelakunya. Terus siapa pelakunya? Ya saya nggak tahu, Gus. Saya nggak ada urusan sama urusan ini. Saya urusannya sama Mas Radit. Urusan ini belum selesai ya. Aku pulang dulu, Gus. Pamit, Gus. Mau kemana? Pamit, Gus. Awas ya, semua. Awas. Gua tunggu di sana. Ini ada masalah apa? Ada masalah apa sama-sama kok sensi banget? Ya sebenarnya saya kesini itu, Gus, mau nyampein harus berhati-hati sama orang ini. Karena dia akan berusaha menyewa dukun untuk merebut salah satu minyak yang dimiliki Gio. Karena kan kemarin kan Gus ngomong ke saya, ada minyak yang namanya minyak laut merah. Ya, itu. Nah ini kan kalau ini sampai kedengar ke dia, itu berbahaya, Gus. Takut disalahgunakan. Dan dia menyewa banyak sekali orang-orang kaya yang mana mau disalahgunakan minyak tersebut. Ya lo baik bawa motor tuh. Gitu, Gus. Iya iya. Itu minyak bukan sembarang minyak bang. Minyak laut merah ini begitu banyak khasiatnya. Begitu banyak sekali faudilahnya. Barang siapa yang memakai minyak laut merah ini, dia salah satunya terlihat berwibawa. Boleh saya pakai sedikit, Gus? Boleh. Banyak juga gak apa-apa. Ini kan bukan hat saya, Gus. Ini kan hat sahabat-sahabat Gio. Mau nggak sahabat-sahabat Gio? Loh, ini kan minyak yang rasa kral, Gus. Udah pasti banyak yang pengen minyak Gio, minyak laut merah ini. Setahu saya, minyak laut merah itu nggak akan dijual di tempat yang lain kecuali di tempat ini. Betul. Makanya saya sampai ke sini mau menyampaikan ini, takutnya orang itu Tony datang ke sini lagi ingin memperebut minyak laut merah ini. Karena di sana udah buat onar. Hanya gara-gara minyak. Izin, Gus ya. Iya. Dia bisa untuk memikat lu bang, lawan jenis bang. Bisa, Gus. Bisa dong, mahabbah namanya. Ya, teman bawah. makanya dia mau tadi, Bang. Iya, karena kan dia itu aku dapat chat banyak sekali bahwasanya itu banyak perempuan-perempuan yang dia sakiti. Netizen masih banyak membutuhkan, tawarkan netizen aja. Ini udah pasti nggak bisa diragukan lagi, Gus Sadam, Gus. Pasti banyak yang memerlukan. Saya minta ya. Gus, izin maaf, Gus. Ini ada berapa ya? Ada berapa biji? 5. 5. Ada 5. Ada 5. Ini tapi ini banyak loh, Gus, yang nonton ini. Ini lebih 2000 yang nonton, Gus. Jadi kalau kurang tak ambilkan lagi. Saya juga mau, Bang.
Ya Sahabat buat nikat. netizen dulu, karena kan di sini kan jelas tujuannya apa. Oh iya, Is. Apalagi kan beliau kemarin juga bilang ngomong ke saya bahwasanya beliau mau bangun masjid kedua, Thoriqul Jannah, itu Gus ya. Siap tuh. Nah itu, Buat mikat. nggak buat netizen aja, buat netizen. Ini karena ini minyak minyak laut merah, terkenal sakral di Laut Merah. Dan ini milik para wali-wali zaman dulu. Berarti ini untuk sahabat-sahabat, Bang. Ya buat sahabat-sahabat. Tapi sahabat-sahabat ada yang mau nggak, Bang? Harus. Pasti banyak yang mau. Maksudnya mau. Kita harus yakin. Minyak secantik ini, cuma kita kan nggak tahu. Yang tahu kan Gus Sadang untuk masalah harganya. Oh, Harum juga nggak tahu, Bang. Kalau Ya langsung hubungi admin lah. Ah, betul, Bang. Ya. Kalau untuk mahar, tanya mahar, langsung hubungi admin. Yang aku bingungkan ini cuma 5. Kalau setahu saya, kalau cuma ada 5 botol, sedangkan yang nonton banyak, ini bisa-bisa rebutan. Betul. Jadi rebutan ini. Jadi sebelum Atau gini aja lah, kita tunggu aja apa? penawaran terbesar. Tertinggi. Iya tertinggi. Kan niatnya untuk bangun masjid, Bang. Ditawarkan dulu. Karena ini pasti banyak yang udah menunggu. Wah, ini minyak laut merah. Hanya ada 5. Siapa cepat yang dapat, sahabat. Ini minyaknya ini nih. Nih. Ada mustikanya lagi. Waduh. Itu dilengkapi 2 permata. Batu permata. Ada putih yang melambangkan kesucian. Dan ada merah yang melambangkan keberanian. Merah putih. Nah, ini gabungan dari pecahan yang merah ini. Lihat. Yang menonjol ada 2 warna. Ya, merah dan putih. betul. Penutupnya dilengkapi dengan permata yang berwarna putih. Biasanya permata itu ada pada leontin. Tapi ini ada pada botolnya. Seperti Penutupnya. mahkota. Mahkota. Subhanallah, sahabat. Nih. Ayo, hanya ada 5. Siapa cepat yang dapat. Ini cepet-cepetan yang paling tinggi penawarannya langsung kita kasihkan. Betul. Langsung chat. Baunya harum sekali ini. Masya Allah. Itu padahal posisi ditutup loh. Wah, ini baunya kalau sampai keluar. Cewek sampai nyium. Ini bagus banget buat perempuan ya, buat perempuan ibu-ibu. Yang mana ibu-ibu ini yang merantau. Yang merantau. Ini pas. Contoh ada ibu-ibu majikannya sering ngomel-ngomel, sering marah-marah, gaji sering ditahan. Aduh. Kalau pakai minyak laut merah ini sangat bagus. Dan ini bisa disimpan di rumah. Betul. Cukup memakai saja. Baik di kulit maupun di baju. Aku dapat bocorannya seperti itu. Masya Allah. Sebenarnya ini semakin pengennya saya pengen melihat yang namanya minyak laut merah, makanya saya ke sini. Masya Allah. Kenapa? Karena ini minyak bukanlah sembarang minyak. Salah satu saya kasih tahu manfaatnya membuka aura. Wah. Yang kedua, kalau ada kesurupan anak kecil cukup oleskan. Cukup oleskan atau cukup menghirup bau dari minyak tersebut. Sembuh. Berarti ini bisa dipakai untuk semisal tadi ibu-ibu yang kerja di luar negeri ya. Suaminya itu biar nggak main di belakang pakai ini aja ya. Pakai ini. Pakai ini. Terus ini minyak. Kan mahab. Ya, mahab. Bang. Cuma ini laut merah. Pertanyaan saya gini. Gusnya pernah nggak mengeluarkan yang namanya minyak laut merah? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Gusnya pernah mengeluarkan minyak model seperti ini nggak? Nggak pernah kan? Baru kali ini. Tapi bang, ini kalau nggak cepet-cepet dimaharkan sama sahabat-sahabat, ini bisa jadi rebutan nih bang. Perhatikan ya. Ini warna apa? Merah. Kalau warna gini, warna apa? Kameranya warna apa nih kameramen? Botolnya? Merah bang. Kalau ini? Putih. Bukan Don. Enggak. Botol tutupnya warna apa? Putih. Putih. Ini? Pelangi. Pelangi. Ya. Di sini kelihatan nih. Ya nih. Tuh, pelangi. Iya, iya. Pelangi.
Ada apa? Ada biru, ada Pelangi. pink. Warnanya banyak bang. Pink melambangkan apa? Kecintaan. Betul ya. Jadi saran saya sahabatku, ini minyak laut merah yang pengen saya sarankan, nggak usah nanya berapa maharnya, karena tadi bilang apa? Tertinggi. Tertinggi. Ya, kita buka yang tertinggi. Ya, nomor admin sudah kita pinkan di kolom komentar. Saya akan sebutkan 08 1 3-nya 4 kali 22 776. Ayo siapa yang cepat yang dapat. Ingat hanya 5 botol. Jangan nunggu besok. Kalau kamu nunggu besok dipastikan habis. Makanya saya bilang kalau pengen ini segera hubungi nomor admin. Niatan untuk membantu pembangunan masjid kedua. Itu yang paling utama. Sahabat, untuk yang muda-muda sahabat, yang takut sama calon mertuanya ini bisa ini. Terus untuk yang kerja kantoran yang takut sama atasannya ini bisa. Atau orang yang nggak pede kalau jalan. Masuk itu. Masuk. Anaknya sulit dikasih tahu. Contoh suruh ngaji nggak mau. Oleskan aja. Kan nih. Nah ini minyak. Oleskan ke bajumu. Nurut anak tersebut. Anak bandel maksud saya. Makanya ini jangan sampai Gus Adam jatuh ke tangan yang salah, apalagi jatuh ke tangan si Tony. Bukan Tolo, memang Tolo namanya, Tony. Kamu harus pakai logika, oke? Dia muridnya siapa? Master tahu nggak siapa? Temennya Gus. Enggak, maksudnya tahu nggak punya ilmunya tinggi nggak? Iya. Tinggi. Tapi kenapa datang ke sini juga pengen ini? Itu yang harus dipikirkan. Kalau di sana ada ngapain cari di sini? Berarti ini minyak bukan minyak sembarangan. Betul bang. Ini minyak. Waduh. Ya, sekali lagi sahabatku, intinya tadi kita udah kena saya juga, biar nama saya juga enggak rusak karena saya banyak yang ngomong katanya aku yang merintahkan dia jualan, padahal enggak. Tadi kita udah melaksanakan sumpah pocong, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya, gitu intinya teman-teman. Ini ada minyak laut merah. Langsung saja hubungi nomor admin 081 3-nya 4 kali 22 776. Siapa yang cepat dia dapat. Ingat hanya berapa orang yang akan mendapatnya? 5 orang, bukan 10 orang. Atau misalkan ada sahabat Gio, kebetulan sahabat Gio ini sering memaharkan benda. Pengen borong boleh lah. Karena kan terbukti. Tapi terbukti. Makanya saya bilang hati-hati. Jangan sampai habis. Langsung saja hubungi admin. Hanya 5 sahabat. 5 orang. Jangan lupa niatkan untuk membantu pembangunan Masjid Thoriqul Jannah. Sudah. Ya, monggo Gus. Satu lagi. Ini nanti kalau udah habis. Tapi memang saran saya jangan beli 1 botol. Jangan beli 1 botol. Kalau memang niatnya pengen minyak laut merah, lebih baik beli 2 botol. Ya namanya minyak dipakai pasti habis. Betul. Nah daripada nanti cari lagi nggak ada, ayo. Jangan beli 1 botol. Tunggu masih ada. Cuma 5 botol loh. Minyak yang sangat sakral dan keramat. Ini bisa dibuat nanti kalau kita buat leontin atau cincin bisa. Ini ya? Iya. Ini permatanya bagus. Betul. Ya udah sahabat, itu aja. Monggo Gus ditutup. Ya, cukup sekian dari kita seluruh keluarga Gio. Ada lagi. Apa? Satu lagi. Apa? Kalau misalkan ada yang pernah memaharkan leontin, bisa digunakan untuk mengoles leontin tersebut biar tambah manjur, mantap. Contoh, Bang Ardi pernah memaharkan misalkan nggak mau bawa minyak ini, cukup pakaikan aja leontinnya, minyaknya ke leontinnya, tanpa membawa ini. Gitu biar gak hilang menurut saya. Nah, dan ini sepertinya juga bisa digunakan untuk malaikat, kan suka wangi-wangian. Kalau jin atau setan itu kan sukanya bau-bau yang busuk. Sebagai pakar diri.
Pagar rumah, pagar diri. Oh ya, kemarin kan saya dengar itu ada Leontin. Coba kan kemarin katanya masih ada Leontin Dewi Bulan. Dewi Bulan. Tak tahu contohnya. Pengen tahu aku tak tepatnya. Sana. Ambilkan kan. Ya. Cepatkan. PC. Cepatkan. Bisa bang ya? Bisa. Diolesin ke Leontin juga. Mas Ardi punya ini, cuman mau bawa pergi kan takut jatuh atau hilang. Iya. Nah, Mas Ardi punya Leontin. Iya bang. Bisa dioleskan. Ini bang. Contoh ini dioleskan. Oleskan aja 3 kali sambil baca Al-Fatihah. Biar apa? Ada Leontinnya, Leontin juga luar biasa. Masya Allah. Ini kan Leontin Dewi Bulan. Dewi Ulan. Dewi Bulan ya. Dewi Ulan. Iya. Dewi Bulan artinya sebuah kecantikan. Nah, yang begitu bisa memanjakan. apalagi digabungkan dengan minyak laut merah. Iya bang. Tuh harum nggak? Masya Allah Dipakai. bang. Gentara nggak aku bawa minyak? Ya enggak bang. Ya, gentara. Itulah menurut saya. Masya Allah. Makanya sahabatku hanya 5 orang yang bisa mendapatkan minyak laut merah. Betul. Siapa cepat dia yang dapat. Ini limited edition sahabat. Sahabat. Ya, limited edition. Ayo cepet-cepetan. Kita ulangi untuk terakhir kalinya. Jadi admin di 081 3-nya 4 kali 22 776. Itu 15 mili. Minyak. Dan ini nggak ada di toko-toko. Kalau nggak percaya, coba cari toko parfum. Ada nggak namanya minyak laut merah? Yang harumnya sama. Yang harumnya sama nggak ada bang. Betul. Nggak ada. Ya monggo. Bagus. Ya udah. Harum. saya dapat langsung aja gas chat admin ya. Itu aja, mohon Gus. Ya. Tutup. Saya mewakili seluruh dari keluarga besar Gio, mohon maaf jika ada salah kata. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujudku pinta ridhanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Almarbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami, setiap ada kami untuk menggapai keridhoan ilahi. Thorikul jannah, tempat kami belajar, tempat kami berdoa, hidup berkah damai selamanya. Ya Allah, kuatkan langkah ini dalam hafalan lafaz tahfidz Quran. Thorikul jannah jadi tujuan menuju surga dalam ketakwaan. Kami melangkah dengan cahayamu di jalan lurus menuju ridhomu. Thorikul jannah